Haleluya. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kita boleh bersama-sama kembali untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang luar biasa yang sudah Engkau curahkan bagi kami, bagi keluarga kami Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami. Pada saat ini kami memuji memuliakan Engkau Tuhan, memberkati setiap kami supaya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami meninggikan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, karena hanya Dia yang patut kita muliakan. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan. Yang pimpinku sujud menyembah, ku selalu menantimu, memulihkanku.
Holy are you, Lord.
kemuliaan, keagungan, dan kemasyhuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami seluruh sidang jemaat akan terus bersuka cita memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, karena kami percaya di dalam pujian ada mukjizat turun di tengah kami. Terima kasih Bapak, kami siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Begitu besar kasih Allah tercurah bagi kita semua. Mari memuji Dia dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Begitu besar kasih Allah bagi kita, bagi saudara dan saya. Haleluya. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi saudara saya. Haleluya. Yang terbaik bagi Allah kita. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, haleluya. Kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin, amin. Hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bahkan Dia sudah datang untuk menebus dosa kita dan dosa kita semua. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku.
pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan. Patutlah kita berterima kasih karena anugerah Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ditaburi benih firman Tuhan yang luar biasa, yang menjadi kekuatan, yang menjadi pertolongan, yang menjadi pimpinan bagi kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Lalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Senang sekali saya bisa bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Hari ini saya mau bicara tentang unggul. Ya, ada 7 unggulan yang dicari oleh sekuler dan dicari oleh gereja. Nah, sebelumnya mari kita baca 1 Korintus pasal 8 ayat 2 dan 3. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Kekasih dalam Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biar Engkau yang nampak melalui pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah Tuhan dan kami siap mendengar. Amin. Unggul, apa itu unggul? Unggul artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata unggul memiliki 2 arti. Lebih tinggi atau kita sebut pandai, lebih baik atau cakap, kuat atau awet. Nah, arti yang kedua dari unggul adalah kata kerja menang. Ya, lawan daripada unggul yaitu lemah, kalah. Saudaraku, saya dulu anak pendeta. Papa saya adalah anak hamba Tuhan, dan papa saya pendeta sekaligus juga petani di desa. Nah, kalau kami menanam jagung,
jagung atau kacang-kacangan biasanya mencari bibit yang unggul. Kenapa harus cari bibit yang terbaik, yang unggul? Karena kami sebagai petani mengharapkan nanti panen yang dihasilkan adalah yang unggul. Jadi tanam yang bibit yang unggul, hasilnya juga yang terbaik atau yang kita harapkan yang bagus. Nah, kekasih dalam Tuhan, unggul. Ada 7 unggulan yang dicari oleh sekuler dan juga dicari oleh gereja hari-hari ini. Nah, saya di gereja baru saja mendoakan di Harapan Indah untuk pengerja yang baru. Kemudian minggu depan akan kami doakan untuk pengerja yang baru yang ada di gereja di bawah pengembalaan saya yang ada di Gereja Wisata. Nah, kami tentunya mencari orang-orang yang unggul, orang-orang yang terbaik di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kekasih dalam Tuhan, di Alkitab katakan dalam 1 Korintus pasal 8 ayatnya yang kedua katakan, jika ada seorang menyangka ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang 7 unggulan yang dicari oleh sekuler, orang dunia, dan juga dicari oleh gereja. Pertama, baik hati. Seperti apa orang yang baik hati itu? Baik hati adalah seorang yang suka berkorban. Segala sesuatu yang ia miliki untuk kepentingan orang banyak, orang lain. Nah, kekasih dalam Tuhan, demikian juga kita. Kalau kita diberkati Tuhan dengan uang, dengan harta yang banyak, sebaiknya kita memiliki hati yang baik seperti Yesus. Yesus Tuhan kita, dia memiliki hati yang baik. Nah, itu yang kita harus contoh. Ketika kita diberkati, kita harus selalu memiliki hati yang baik, suka berkorban, suka memberi kepada orang lain. Nah, kekasih dalam Tuhan, demikian juga dengan kita orang Kristen harus memiliki hati yang baik. Filipi 4 ayat 5 katakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Nah, kenapa Alkitab katakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang? Pemberianmu, kebaikanmu, pengorbananmu diketahui oleh orang. Biar orang mencontohi kita. Di sisi lain, kalau kita memberi, Tuhan bilang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Ya, hanya Bapa yang tahu pemberian kita. Tapi di satu segi Tuhan juga mengajar kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bukan kita mau pamer atau sombong. Tapi kalau kita diberkati, sebaiknya kita berbuat baik kepada orang lain. Puji Tuhan. Kedua, adil. Ya. Nah, 7 unggulan yang dicari oleh dunia dan sekuler dan gereja. Yang kedua apa itu Pak Pendeta? Adil. Apa itu adil? Adil artinya jujur. Ya, jujur. Mulut dan hatinya sama. Hidupnya lurus dan tulus. Ya. Orang yang adil itu tidak berat sebelah, tidak memihak. Contoh seorang wasit, ia harus adil di dalam memimpin pertandingan. Tidak boleh memihak berat sebelah. Demikian juga dengan kita harus adil di dalam memimpin. Baik di dalam keluarga, memimpin perusahaan, ataupun memimpin gereja. Kita harus adil. Ya, nah ini ajaran Tuhan Yesus. Nah, karena dunia ini banyak orang tidak adil. Dunia ini suka memihak, ya. Kalau dia lihat ini cakep, ganteng, cantik, dia lebih condong untuk memberi bantuan pertolongan. Yang ini ya jelek, ya dia memberi apa adanya, ya sedikit saja. Tapi Alkitab mengatakan anak Tuhan, ya yang dicari oleh orang hari-hari ini adalah adil, ya. Adil artinya dia jujur, artinya dia lurus, artinya dia tidak memihak. Mari kita memiliki hati yang tidak memihak, hati yang lurus. Yang ketiga, suka membantu. Hari ini orang sekuler sana mencari orang-orang yang suka menolong. Hari-hari ini gereja mencari orang yang suka membantu. Apa arti orang yang suka membantu atau menolong? Artinya suka menolong, suka memperhatikan, tidak suka mementingkan diri sendiri. Ya, ia peduli
dengan orang yang menderita. Demikian juga dengan kita. Imamat 25 ayat 35 katakan, apabila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup. Ya, dia hidup di antaramu. Saudaraku, kalau kita lihat ada orang susah, orang miskin perlu dibantu, biar hati kita mau tergerak membantu, biar hati kita tergerak untuk menolong, biar kita tergerak untuk membantu. Saudaraku, hari-hari ini gereja, dunia mencari orang yang suka peduli kepada sesama. Mari kita menjadi orang yang suka peduli kepada sesama kita. Yang keempat, bisa memimpin. Saudara, artinya apa? Artinya bisa memimpin. Memimpin apa, Pak Pendeta? Memimpin keluarga, memimpin perusahaan, memimpin gereja. Seorang pemimpin dia harus dapat berpengaruh. Ya, dia bisa mempengaruhi orang. Baik mempengaruhi pikirannya, perasaannya, mampu bergaul, suka bekerja sama dengan orang lain. Seorang pemimpin, dia bertanggung jawab dengan orang bawahannya. Dia bertanggung jawab pula dengan orang-orang di sekitarnya yang dia pimpin. Saudaraku, saya mau beritahukan, seorang pemimpin itu adalah dia bisa mempengaruhi orang lain. Dia suka bergaul, ya. Dia bisa diterima oleh orang lain. Saudara, saya mau beritahukan, biar saudara menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Puji Tuhan. Yang kelima, progresif. Artinya apa, Pak Pendeta? Selalu berpikir maju. Ya, progresif itu berpikir ke arah yang selalu memperbaiki. Demikian juga dengan kita. Mari kita selalu berpikir maju, ya, karena orang yang suka berpikir maju itu dicari orang hari-hari ini. Orang yang selalu ingin memperbaiki apa yang masih kurang, itu yang disebut dengan progresif. Saudaraku, mari kita lihat orang-orang di sekitar kita, mari kita dorong orang untuk maju. Maju dalam usaha, maju dalam Tuhan. Kita dorong orang untuk selalu memperbaiki apa yang masih kurang. Oh, haleluya. Kiranya itu ada di dalam kehidupan saudara sebagai anak Tuhan. Yang keenam, ramah. Apa artinya ramah? Ramah itu lembut, ya, tidak kasar. Seorang ramah pandai bergaul, menyenangkan. Saudara, saya harap Bapak Ibu serta saudara sekalian, orang-orang yang ramah, suka bergaul. Sikap ramah saat apa? Saat ada pertemuan. Ramah saat ada rapat. Ya, ada rapat, saudaraku, nggak jadi rapat karena bentak-bentakan, kena ribut dalam rapat. Nah, saudara, itu tidak baik. Sebagai anak Tuhan, Alkitab katakan baiklah kita ramah. Menerima tamu di pesta, kita harus ramah. Menerima tamu di rumah harus ramah. Saudara, menerima tamu di gereja itu harus ramah. Di perusahaan kita terima tamu harus bersikap ramah. Ya, Efesus 4 ayat 32 katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Artinya saudara juga penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, mari kita memiliki hati yang suka mengampuni. Ada orang-orang sekitar kita yang suka menjengkelkan kita. Pesan Tuhan hari ini, mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tatkala kita mengampuni orang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Yang terakhir, yang ketujuh, milikilah integritas. Apa itu integritas? Integritas itu bicara mulut dan hati sama. Integritas itu bicara juga tentang kejujuran, lurus hidupnya. Integritas itu juga berbicara tentang orang yang dapat dipercaya. Orang-orang di luar sana, ada banyak orang tidak bisa dipercaya, disuruh pegang uang, dia habiskan uang itu. Ada orang pinjam uang tapi tidak mau bayar. Ada orang berutang tapi dia tidak mau bayar. Itu tidak memiliki integritas, saudaraku. Orang seperti itu orang yang tidak bisa dipercaya. Orang unggul adalah orang yang memiliki integritas. Siapa itu? Saudara.
Ya, katakan saya memiliki integritas. Haleluya. Kita harus memiliki integritas agar kita dapat dipercaya orang. Nah, orang yang dipercaya di perusahaan atau di gereja itu dicari orang. Ya. 2 Timotius 2 ayat 2 katakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku, kata Paulus, di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus zaman di mana dia hidup, dia mencari orang-orang yang melayani Tuhan yang dapat dipercaya. Nah saudaraku, doa saya, Bapak Ibu, orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang memiliki integritas. Nah apa dampak atau akibat saudara memiliki 7 unggulan yang saya telah uraikan di atas? Dampaknya pertama, dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3-6 katakan, saudara dan saya diistimewakan oleh Allah. Apa pendeta? Saudara diistimewakan oleh Allah. Dimanapun saudara pergi juga akan diistimewakan oleh orang. Kita akan dihormati oleh orang. Kenapa? Karena saudara unggul atau saudara baiklah, haleluya, kepada orang lain. Yang kedua, dampak akibat kita memiliki 7 unggulan yang saya sudah bahas di atas adalah Mazmur 101 ayat 1-3. Apa yang saudara dan saya kerjakan, janji Tuhan akan berhasil. Saudara, itu yang menjadi doa kita. Dalam pelayanan saudara berhasil, dalam sekuler, dalam dunia usaha saudara berhasil. Dan yang ketiga, dampak kita memiliki 7 unggulan yang di atas, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, berkat itu apa-apa gampang. Dan yang keempat, Tuhan tambahkan berkat setiap hari. Berkat Tuhan baru dalam hidupmu, baru. Dan yang terakhir, dampak akibat 7 hal unggulan ada di atas kehidupanmu. Yang kelima, Tuhan berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Apa-apa ketika kita mengalami kesulitan, tergeraklah hati Tuhan dengan belas kasihan menolong saudara. Doa saya kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pada awal bulan September ini, Bapak Ibu, kita masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Perjamuan asa yang kudus ini terbuka untuk kita semua yang sudah bertobat, sudah lahir baru dan dibaptis. Dan sebelumnya kita introspeksi diri, jika ada dosa, kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Kita harus perbaiki hidup kita, biar Tuhan layakkan kita mengambil tubuh dan darah Tuhan. Saudaraku, 2 hal di Alkitab Tuhan menyuruh kita, yaitu bab Islam, dan kedua Tuhan menyuruh kita untuk melaksanakan perjamuan kudus, untuk kita bersama-sama mengingat penderitaan Yesus di kayu salib. Terlebih dahulu mari kita berdoa buat kedua unsur ini, roti dan air anggur. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat roti yang berbicara tubuhmu yang dihancurkan, dan air anggur berbicara tentang darahmu yang ditumpahkan untuk dosa-dosa kami. Kuduskan roti dan air anggur ini. Ketika kami makan, dalam nama Yesus yang lemah dikuatkan, yang terikat dalam nama Yesus dilepaskan, yang berbeban berat di dalam nama Yesus mengalami kelegaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mohon kekudusan Tuhan. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari kita mengucap syukur. Kami bersyukur, terima kasih karena kami boleh diperkenankan Tuhan untuk masuk di bulan yang baru, bulan September 2022. Apa yang kami kerjakan sepanjang bulan yang baru ini, bulan September, Tuhan membuatnya selalu berhasil. Kami selalu hidup di dalam kemenangan. Kami akan selalu hidup dalam kesuksesan. Kami hidup bersama Tuhan, selalu disertai oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, semua diberkati pada pagi hari ini. Haleluya, kita percaya firman Tuhan yang sudah menguatkan kita semua. Baiklah, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah kita. Mari kita akan berdoa. Kita akan bagi pekerjaan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih kami ucap syukur pada hari ini. Buat pertolongan-Mu, terima kasih juga buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami ya Tuhan. Dan sebentar kami memberikan persembahan kepada-Mu, sucikan setiap persembahan kami. Dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, dan seluruh aktivitas kami Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih kami seluruh sidang jemaat-Mu ingin memberi dengan penuh sukacita dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kasih yang begitu besar dari Tuhan tercurah bagi kita semua. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini, hanya untuk-Mu takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menyanyi, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini, hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini, hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini, hanya untuk-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari semua seluruh sidang semacam dan bangkit berdiri, kita akan mengagumi ibadah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita mohon berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Amin. Hanya Engkau memberkati aku.